años ha crecido. Ketidaksetaraan sosioekonomi dan geografis yang ekstrim sebagian besar mencirikan sifat kemiskinan di negara Republik Guatemala. 8 dari 10 warga yang tinggal di kota dan di pedesaan hidup dalam kemiskinan. Guatemala memiliki distribusi sumber daya kesehatan dan pendidikan yang paling buruk. Padahal akses ke sumber daya kesehatan dan pendidikan yang berkualitas adalah kunci dalam meningkatkan mobilitas sosial dan membawa individu keluarga dari kemiskinan. Namun sumber daya yang lemah di daerah pedesaan membentangi siklus kemiskinan regional antara berkontribusi pada harapan hidup yang lebih rendah dan membatasi kesempatan untuk pendidikan bagi warganya. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Republik Guatemala. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Republik Guatemala. Republik Guatemala adalah sebuah negara di Amerika Tengah, di selatan benua Amerika Utara, berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Dia berbatasan dengan Meksiko di utara, Belize di barat laut, dan Honduras dan El Salvador di tenggara. Guatemala merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia. Akan tetapi selama 3 dekade terakhir, Guatemala memiliki pertumbuhan yang paling tidak stabil, di mana stabilitas ekonomi belum menghasilkan penurunan kemiskinan dan ketimpangan yang signifikan. Pendapatan pemerintah pusat yang rendah rata-rata 11% dari PDB dalam beberapa tahun terakhir, dan diperkirakan 11,7% pada tahun 2021 yang lalu, membatasi kapasitas investasi publik dan membatasi kualitas dan cakupan layanan publik dasar, dari pendidikan dan kesehatan hingga akses ke air bersih. Guatemala memiliki tingkat malnutrisi kronis tertinggi keempat di dunia dan tertinggi di LAC, dengan penduduk pribumi dan pedesaan terpengaruh secara tidak proporsional. Malnutrisi kronis pada anak dan stunting mempengaruhi 47% dari semua anak di bawah usia 5 tahun, 58% anak-anak pribumi dan 66% anak-anak dalam kuintil pendapatan terendah. Guatemala memiliki peluang transformasi yang berfokus pada area prioritas untuk mempercepat pertumbuhan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan, termasuk dengan membangun kontrak sosial yang lebih inklusif melalui investasi sumber daya manusia yang lebih banyak dan lebih baik, mendorong iklim bisnis yang lebih kuat untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas,
dan meningkatkan keberlanjutan dengan peningkatan pendapatan fiskal dan efisiensi belanja publik yang lebih besar dan ketahanan terhadap guncangan melalui adaptasi iklim. Satu studi menemukan dari sampel 6 negara Amerika Latin lainnya bahwa Guatemala memiliki distribusi sumber daya kesehatan dan pendidikan yang paling buruk. Akses ke sumber daya kesehatan dan pendidikan berkualitas adalah kunci dalam meningkatkan mobilitas sosial dan membawa individu keluar dari kemiskinan. Malnutrisi membebani sistem perawatan kesehatan yang sudah terbatas dan menghambat potensi ekonomi lokal dengan mengurangi kemampuan fisik dan intelektual kaum muda. Sementara banyak keluarga secara tradisional hidup dari pertanian untuk memberi makan diri mereka sendiri dan keluarga. Kekeringan kronis telah membuat banyak dari komunitas ini sepenuhnya bergantung pada pengiriman uang dari luar negeri untuk bertahan hidup. Adapun kebijakan umum pemerintah untuk tahun 2020 sampai 2024, GGP, menetapkan pedoman umum strategis dan tindakan yang harus diikuti oleh lembaga sektor publik selama periode 2020 sampai 2024 nantinya, dan bersinergi dengan KATUN untuk tahun 2032 dan Agenda 2030. Mengingat bahwa peningkatan substansial hidup kondisi penduduk Guatemala, termasuk lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, membutuhkan transformasi struktural. GGP mengusulkan 5 pilar strategis. Dari 5 pilar strategis, yang pertama ekonomi. Daya saing dan kemakmuran bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan peningkatan yang signifikan dalam pekerjaan yang berkelanjutan. Yang kedua, pembangunan sosial bertujuan untuk menghadiri secara langsung dan efektif termiskin, mempromosikan jaring pengaman sosial yang efektif dan terfokus. Yang ketiga, tata kelola dan keamanan di pembangunan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola negara yang damai dan harmonis, keeksistensi yang memungkinkan kondisi investasi yang memadai. Yang keempat, bertanggung jawab, transparan dan negara yang efektif untuk mengelola lembaga-lembaga publik secara efektif dan transparan dan menempatkannya pada posisi yang tepat pelayanan warga negara. Dan yang kelima adalah hubungan dengan dunia, meningkatkan investasi asing dan pengobatan bagi warganya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Republik Guatemala. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.